Aku bersedia menjadi budakmu. Tengkorak kepala raksasa itu membuka mulutnya lebar-lebar. Ular-ular hitam yang akan mendekati Fang Yuan ditelan oleh tengkorak itu. Tidak. Tidak, Kek. Lepaskan aku. Dewa Iblis Hongjun meronta-ronta, akan tetapi usahanya sia-sia saja, bahkan saat ia menggunakan esensi darahnya untuk mengaktifkan teleportasi darah. Teknik itu tetap tidak berhasil, karena bukan hanya tubuhnya saja yang dirantai oleh gerakan ketiga tapak iblis, kutukan Asura itu, akan tetapi jiwanya juga telah dirantai sehingga tidak akan bisa lepas dari kekangan rantai itu. Tolong ampuni aku. Dan aku akan bersedia menjadi budakmu, Tuan. Dewa Iblis Hongjun memohon ampunan pada Fang Yuan. Persetan dengan harga diri, nyawanya lebih penting. Masalah segel budak, ia masih bisa melepaskannya saat memasuki tanah suci istana surgawi. Tanah terlarang dan melakukan balas dendam pada Fang Yuan di masa depan. Namun, sudut bibir Fang Yuan malah memancarkan seringai tipis, sehingga Dewa Iblis Hongjun merasa yang menjadi iblis kini adalah Fang Yuan dan dia hanyalah manusia fana yang sangat tidak berdaya. Kamu pasti mengetahui kenapa kultivator berlomba-lomba naik ke surga, kan? Sahut Fang Yuan, karena mereka ingin menjadi abadi dan di sanalah pusat dari energi spiritual paling murni di alam semesta. Namun, aku tidak ingin ke sana, karena ada cara lain untuk mencapai keabadian dan tidak menarik perhatian mereka seperti yang kalian lakukan. Katanya lagi. Apa itu? Dewa Iblis Hongjun penasaran. Menyerap energi spiritual makhluk lain seperti yang kalian lakukan, tetapi metodeku jauh lebih baik, hahaha. Karena aku tidak menyerap esensi kehidupan manusia yang merupakan makhluk paling dilindungi para dewa. Aku hanya menyerap energi spiritual di sekitarku dan juga dengan menyerap dirimu. Seringai jahat muncul di sudut bibir Fang Yuan. Dia telah berhasil menyempurnakan teknik tapak iblis yang awalnya hanya teknik kultivasi tingkat rendah di klan Xiao. Namun, kini teknik kultivasi itu telah setingkat dengan tingkat surgawi seperti teknik pernapasan alam. Gerakan ketiga tapak iblis, kutukan Asura bukan hanya memberikan ingatan masa lalu korbannya, akan tetapi Fang Yuan kini dapat menyerap energi spiritual korbannya, makanya ia sangat jarang atau nyaris tidak menggunakan teknik ini lagi setiap kali bertarung, karena tidak ingin surga menyadarinya, sehingga ia akan menjadi buronan pengadilan surgawi. Dewa Iblis Hongjun meraung marah dan mengutuk Fang Yuan. Dia tidak rela energi spiritual yang telah ia kumpulkan selama ratusan juta tahun itu malah dimanfaatkan oleh manusia lemah dan malah meningkatkan kekuatannya. Tengkorak sebesar gunung yang diselimuti api hitam tersebut langsung mengunyah Dewa Iblis Hongjun. Fang Yuan membuang ingatan Dewa Iblis Hongjun, ia tidak ingin mengetahui masa lalunya. Karena kelakuan iblis itu pasti sangat bertentangan dengan hati nuraninya dan Fang Yuan takut malah perbuatan kotor Dewa Iblis Hongjun itu akan terngiang-ngiang di benaknya. Energi spiritual Dewa Iblis Hongjun memasuki dantiannya dan memurnikan energi spiritual iblis itu dengan teknik pernapasan alam agar menjadi ki api Phoenix. Satu batang dupa kemudian, sudut bibir Fang Yuan memancarkan senyuman. Energi spiritualku bertambah 2 kali lipat. Hahaha. Kalau dewa tertinggi mengetahui tentang ini maka mereka pasti akan muntah darah, karena ada cara curang untuk menjadi kuat secara instan. Gumamnya.
Kemudian Fang Yuan teringat dengan naga betina yang ia tinju hingga terhempas sangat jauh tersebut. Apakah aku juga akan menyerapnya? Ah, lupakan saja. Para dewa telah menyadari fenomena aneh di sini. Fang Yuan segera terbang ke arah kota terdekat untuk mencari tahu rumor apa yang telah hangat saat ini. Dia yakin, kalau kota Dayan telah diserang, maka kabar itu sudah menyebar ke seluruh dunia Tianwu, apalagi pertarungan itu sampai menarik hukum Dao Surgawi yang melepaskan petir penghakiman. Semoga saja Ling'er kabur dengan teknik ruangnya sehingga ia tidak terluka. Gumamnya khawatir dengan keselamatan Fang Ling. Fang Yuan tidak segera kembali ke kota Dayan dengan artefak kapal terbangnya, karena ia yakin pengadilan surgawi akan sampai beberapa saat lagi. Fang Yuan juga menyegel basis kultivasinya sehingga setara dengan ranah Emperor, bukan ranah tidak diketahui, dan ia juga mengenakan pakaian mewah seperti tuan muda klan kaya sembari menyandang pedang emas di punggungnya. Dia terlihat seperti pendekar pedang klan kaya yang sedang menjalankan proses kedewasaan dengan berkelana berkeliling dunia. Cara itu ia gunakan agar tidak dideteksi oleh pengadilan surgawi. Ia juga telah memotong rambutnya dengan gaya rambut pendek sehingga terlihat lebih tampan daripada rambut panjang seperti sebelumnya. Fang Yuan melihat bayangan dirinya sendiri di permukaan air, sungai kecil dekat kota kecil yang akan ia lewati. Aku sungguh tampan sekali. Seharusnya semua wanita cantik di dunia manapun harus menjadi istriku, hehehe. Kemudian ia menamparkan wajahnya. Apa yang kupikirkan? Aku harus segera mencari rumah bordil. Karena di sanalah para kultivator menghabiskan uang mereka. Gumamnya. Apakah tuan muda baik-baik saja? Pria tua yang mendayung sampan yang membawa Fang Yuan ke sisi seberang sungai bertanya, karena ia merasa aneh dengan sikap Fang Yuan yang malah tersenyum-senyum sendiri. Fang Yuan menaruh tangannya ke belakang dan menengadah ke langit biru. Mereka telah datang. Sahutnya pelan. Pria tua itu menggelengkan kepala dan mengira Fang Yuan mungkin adalah tuan muda dari klan kaya yang diusir oleh keluarganya, sehingga otaknya agak bergeser sedikit dan sering berbicara ngawur. Namun, ia tak menyadari sebenarnya yang dimaksud oleh Fang Yuan adalah pengadilan surgawi telah muncul dengan merobek ruang waktu di atas langit dunia Tianwu. Episode sebelumnya, pertarungan melawan Dewa Iblis Hongjun semakin menegangkan. Episode berikutnya, pengadilan surgawi muncul lagi di dunia Tianwu. Dewa dari pengadilan surgawi terkejut melihat kerusakan yang diakibatkan pertarungan oleh ahli bela diri di bekas sekte bambu kuning. Siapa yang melakukan ini? Ada aura iblis terasa samar-samar di sini. Benar, tetapi kenapa Dewa Iblis bisa kalah melawan kultivator manusia? Seharusnya kekuatan manusia seperti ini telah dideteksi oleh hukum Dao Surgawi dan membawanya ke surga. Dewa Jiangxia menarik napas dalam-dalam dan ia menyadari aura yang satunya lagi. Aura ini mirip dengan Fang Yuan yang ia lawan beberapa hari yang lalu. Senior Jiang. Ada naga yang tergeletak di sana. Lapor salah satu dewa dari pengadilan surgawi. Dewa Li Jiancheng segera menjentikkan jarinya, kemudian energi spiritual berwarna emas menyebar dan memulihkan kembali kerusakan yang terjadi di sekitar sekte bambu kuning. Dewa Jiangxia melepaskan sedikit energi spiritual emas pada naga betina,
sehingga naga itu terbangun dan menatap sekelilingnya dengan tatapan linglung. Naga itu bingung, kenapa ada banyak dewa di sekitarnya, bukankah ia bertarung melawan manusia bersama Dewa Iblis Hongjun? Tunggu. Naga itu merasakan segel budak yang mengekangnya telah menghilang. Apakah Dewa Iblis Hongjun telah mati? Dia bertanya pada Dewa Jiangxia. Dewa Iblis Hongjun. Sahut Dewa Jiangxia belum pernah mendengar nama itu, yang berarti Dewa Iblis yang mati bukan berasal dari tanah terlarang. Kamu telah turun ke dunia tingkat rendah dan akan diadili di pengadilan surgawi. Naga itu dimasukkan ke dalam artefak pagoda emas oleh Dewa Jiangxia. Tidak, Kek. Aku dipindahkan secara paksa oleh Dewa Iblis Hongjun, jangan bawa aku. Tolong lepaskan aku. Naga betina menangis terseduh-seduh, akan tetapi Dewa Jiangxia mengabaikan keluhannya dan tetap memasukkannya ke dalam artefak pagoda emas. Dewa Li Jiancheng mengeluarkan artefak neraca emas yang dapat mencari keberadaan kultivator yang memiliki energi spiritual lebih besar dari ambang batas sebuah dunia. Namun, artefak neraca emas itu tidak menunjukkan tanda-tanda ketidakseimbangan di dunia Tianwu, yang berarti Fang Yuan yang mereka cari telah meninggalkan dunia ini. Kita terlambat lagi. Dewa Li Jiancheng tersenyum masam. Saat kedatangan pertama mereka ke dunia Tianwu, mereka tidak membawa artefak neraca emas karena tidak pernah terpikirkan ada kultivator manusia yang memiliki kekuatan setara dengan mereka. Dia itu sangat lihai seperti belut. Sahut Dewa Jiangxia. Cari dia ke kota-kota terdekat, mungkin ia bersembunyi di sana dengan artefak khusus yang dapat menyembunyikan aura keberadaannya sehingga tidak dapat dideteksi oleh artefak neraca emas. Katanya lagi. Dewa Jiangxia tidak yakin Fang Yuan langsung meninggalkan dunia Tianwu dalam satu batang dupa, karena bila ia langsung keluar maka mereka akan bertemu di luar dunia Tianwu. Namun, selama perjalanan singkat tadi, ia tidak merasakan aura kuat di luar dunia Tianwu. Baik Senior Jiang. Sahut para dewa dari pengadilan surgawi, yang langsung menyebar ke segala arah. Terima kasih Pak Tua. Fang Yuan menyerahkan satu keping emas pada pria tua pemilik perahu yang menyeberangkannya ke sisi seberang sungai. Dia langsung berjalan, ambil saja kembaliannya untuk membeli permen cucumu, hahaha. Pria tua itu tersenyum dan langsung menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Walaupun otaknya rada-rada aneh, akan tetapi ia adalah pemuda yang baik. Pria itu berkata pelan. Namun, Fang Yuan tetap mendengarnya, sehingga ia terkejut dan langsung tersandung batu kecil sehingga tersungkur ke tanah. Sial! Pak Tua ini kurang ajar sekali. Bukannya berterima kasih, ia malah menghinaku. Gumamnya menggerutu. Pak Tua itu menghela napas panjang dan menggelengkan kepalanya menatap Fang Yuan, kemudian ia mendayung perahunya ke sisi seberang. Fang Yuan mengerutkan keningnya dan segera berdiri, kemudian berjalan ke arah kota kecil di depannya. Gadis-gadis muda terpesona dengan ketampanan Fang Yuan, mereka langsung berangan-angan menjadi kekasihnya. Namun, mereka tidak berani menggodanya karena ada pedang emas di punggung Fang Yuan, yang menandakan ia adalah pendekar pedang dari klan kaya. Model rambut apa itu? Seorang pria muda bertanya pada pria di sebelahnya. Mungkin ia dikalahkan oleh pendekar lain dan dipermalukan. Sahut pria itu. Iya, benar. Sahut pria lainnya.
Fang Yuan mengerutkan keningnya dan berkata, ini adalah model rambut para pria di dunia paling rendah bernama Bumi. Di sana para laki-laki berinovasi dengan gaya rambut baru, tidak dengan gaya klasik yang itu-itu saja. Palingan dia berkilah saja. Bisik yang lainnya, sehingga ekspresi wajah Fang Yuan menjadi masam. Namun, dia tampan bingits. Gadis kecil berkata sembari memegang kedua pipinya. Fang Yuan mengabaikan orang-orang itu dan berjalan dengan kedua tangan ditaruh ke belakang. Jubah emasnya sangat mencolok, sehingga orang-orang di sana langsung membukakan jalan untuknya. Namun, para gadis-gadis langsung kecewa saat tujuan Fang Yuan ternyata ke rumah bordil. Mereka langsung bersyukur tidak digoda oleh Fang Yuan. Kalau sempat digoda olehnya mungkin kesucian mereka akan direnggut oleh pemuda tampan tetapi bejat itu. Siapa itu? Dia cantik sekali. Pandangan semua orang tertuju pada gadis cantik yang sedang terbang 20 tombak dari permukaan tanah. Gadis cantik yang merupakan dewi dari pengadilan surgawi itu menatap Fang Yuan, karena penampilan Fang Yuan terlalu mencolok sekali. Dia berpikir pemuda tampan itu adalah tuan muda dari klan kaya dan langsung mengabaikannya, karena Dewi tidak tertarik akan hal-hal yang berbau duniawi. Namun, tiba-tiba Fang Yuan mengedipkan mata padanya. Cantik. Maukah kau menemani aku ke dalam rumah bordil? Goda Fang Yuan sembari mengeluarkan segenggam koin emas. Jangan khawatir, aku akan melakukannya dengan lembut. Matanya kembali berkedip. Dewi cantik itu menatap Fang Yuan dengan tatapan jijik dan langsung menghilang dalam satu kedipan mata, sehingga semua orang terkejut melihatnya. Mungkinkah dia kultivator ranah Emperor? Iya, untung saja ia tidak menghajar tuan muda bodoh itu. Fang Yuan tersenyum cerah dan melempar kepingan emas di tangannya, sehingga semua orang berebut mengambilnya. Kalian salah. Dia adalah dewi dari pengadilan surgawi. Namun, dia sangat bodoh, karena mangsanya ada di depan matanya. Hahaha. Ia malah mengabaikannya. Gumam Fang Yuan dengan tawa khas tokoh antagonis jahat. Episode sebelumnya. Aku bersedia menjadi budakmu. Episode berikutnya. Keributan di rumah bordil. Selamat datang tuan muda. Sapa penjaga keamanan rumah bordil saat Fang Yuan muncul di hadapannya. Bawakan aku teh hangat dan 10 gadis cantik. Sahut Fang Yuan berjalan dengan santai ke dalam rumah bordil. Para pengunjung rumah bordil terkejut mendengarnya dan beberapa dari mereka tampak menyeringai melihat ke arah Fang Yuan. Pelayan wanita cantik bergegas mendekati Fang Yuan dan berkata, "Kerajaan Angin Selatan tidak membolehkan pelacuran tuan muda. Namun, bila hanya sekedar menemani tamu menuangkan minuman kami bisa menyediakannya dan ada juga layanan ekstra dengan menampilkan tarian khas dari rumah bordil kami." Kalau begitu, layanan ekstra saja. Sahut Fang Yuan dengan santai dan menebar senyuman yang membuat detak jantung pelayan itu berdegup kencang. Pelayan cantik itu menangkupkan tinju segera memanggil 10 wanita tercantik di rumah bordil itu. 2 wanita cantik bergegas ke sisi kanan dan sisi kiri Fang Yuan, 7 wanita lainnya bersiap melakukan tarian, sementara 1 gadis cantik yang mengenakan penutup wajah segera memetik senar gukin dan melantunkan nyanyian yang membuat suasana hati semua pengunjung menjadi tentram. " Silahkan diminum tehnya tuan muda.
Seru gadis cantik di sisi kanan Fang Yuan sembari menuangkan teh hijau yang mengandung qi yang cukup murni ke gelas kecil. Teh tersebut adalah hidangan mewah di rumah bordil itu dan hanya para kultivator yang mampu membelinya. Kebanyakan kultivator itu hanya mencicipinya sedikit saja dan segera bermeditasi menyerap qi yang terkandung dalam teh tersebut. Mereka melakukannya berulang-ulang hingga teh tersebut habis. Namun, mereka terkejut saat Fang Yuan dengan santai menenggaknya hingga habis. Teh yang sangat enak sekali. Benarkah Tuan Muda? Gadis cantik di sisi kiri Fang Yuan segera memijit bahunya, sehingga para pengunjung lain tampak geram, karena saat giliran mereka dilayani, para gadis-gadis rumah bordil itu selalu menjaga jarak dengan mereka, akan tetapi pada Fang Yuan malah diperlakukan berbeda. Keadilan itu ternyata hanya untuk kaum tampan saja. Gerutu pemuda bertubuh besar sembari mengusir gadis pelayan yang menuangkan teh padanya. Fang Yuan tidak peduli dengan para pengunjung itu dan dengan santai menenggak teh yang ke-10 gelas, sehingga pelayan cantik itu terpaksa mengambil guci berisi teh lainnya. Gadis cantik yang memetik senar gukin menatap Fang Yuan tanpa berkedip. Dia tampak penasaran dengan identitas Fang Yuan. Rana Emperor. Apakah dia pemilik rumah bordil ini? Gumam Fang Yuan, karena gadis-gadis lainnya hanya manusia biasa dan hanya gadis itu saja yang merupakan kultivator di rumah bordil ini. Fang Yuan berbisik pada gadis cantik yang menempel di bahunya dan ia menyelipkan satu keping emas ke tangan gadis cantik itu, sehingga gadis cantik itu tersenyum bahagia. Dia segera menceritakan perubahan di dunia Tianwu, karena Fang Yuan berbohong padanya bahwa dia baru saja keluar dari pelatihan tertutup dan sudah lama tidak mengetahui perkembangan di dunia Tianwu. Gadis cantik itu mengatakan kalau kerajaan angin selatan adalah kerajaan yang terlemah di dunia Tianwu. Namun, Fang Yuan langsung mengabaikan informasi itu. Setelah bercerita selama 1 batang dupa dan menghabiskan 10 guci teh hijau, akhirnya gadis cantik itu menceritakan tentang fenomena aneh di mana sering terjadi guncangan di dunia Tianwu. Gadis cantik yang menyanyikan lagu dengan alat musik gukin terkejut melihat ekspresi wajah Fang Yuan yang biasa-biasa saja setelah mendengar informasi mengenai guncangan yang terjadi di dunia Tianwu. Dia berpikir mungkinkah Fang Yuan bukan hanya dari klan kaya, akan tetapi ia berasal dari sekte tingkat 1. Namun, di kerajaan angin selatan hanya ada satu sekte tingkat 1 dan letaknya sangat jauh dari kota kecil ini. Kabarnya muncul ribuan binatang spiritual di sekte tingkat 7 yang bernama Sekte Telaga Biru. Ratusan Rana Emperor sekte itu tewas dan di saat mereka hampir putus asa, tiba-tiba gadis kecil di sekte itu muncul dengan artefak selendang Dewi Bulannya dan ia memenjarakan seluruh binatang spiritual itu di dalam tembok es. Gadis cantik itu berhenti berbicara dan menarik napas panjang. Dalam sekejap semua binatang spiritual mati. Berarti Linger terpaksa menggunakan energi spiritual esnya melawan ribuan binatang spiritual itu. Gumam Fang Yuan. Sudah cukup. Informasi yang kamu berikan sangat luar biasa hahaha. Fang Yuan kemudian menyerahkan 1 keping emas lagi pada gadis cantik itu dan 9 gadis cantik lainnya. Namun, tiba-tiba puluhan pria berbadan kekar masuk ke dalam rumah bordil. Mereka tampak sangat arogan dan menatap ke seluruh sudut rumah bordil. Semua keluar. Bos kami ingin bersenang-senang di sini.
seru salah satu dari mereka. Pria berbadan kekar yang suasana hatinya telah buruk akibat kedatangan Fang Yuan langsung memukul meja dan menatap tajam ke arah sekumpulan pria berbadan kekar itu. Enyahlah bangsat. Kalau kalian ingin minum arak duduk saja di bangku kosong. Jangan bertindak arogan di kota kecil kami ini. Bentaknya. Dia adalah bawahan pemimpin kota dan bertanggung jawab atas keamanan kota kecil itu. Rumah bordil ini juga rutin membayar upeti dengan bayaran lebih tinggi dari standar yang diberikan oleh kerajaan, agar pemimpin kota menjamin keamanan di rumah bordil. Kau tahu siapa kami? Sahut pria berbadan kekar. Kami adalah anggota Sekte Harimau Utara. Sekuat apa dirimu sehingga berani membentak kami? Katanya lagi. Pedang hitam dan besar muncul di tangannya dan sesaat kemudian, ia telah muncul di depan bawahan pemimpin kota tersebut. Tuan-tuan tolong jangan berkelahi di sini. Seru pelayan cantik yang merupakan manajer rumah bordil. Namun, pria berbadan kekar itu tetap menyerang bawahan pemimpin kota, sedangkan dua penjaga keamanan tak berani bertindak mencegah keributan itu, karena basis kultivasinya lebih rendah dari mereka. Episode sebelumnya, pengadilan surgawi muncul lagi di dunia Tianwu. Episode berikutnya, keributan di rumah bordil 2. Fang Yuan. Keributan di rumah bordil 2. Fang Yuan tersenyum melihat keributan itu dan menatap gadis cantik yang memegang gukin. Akan tetapi gadis cantik itu tetap diam saja padahal ia adalah Rana Emperor. Kepala pria bawahan pemimpin kota menggelinding di lantai, sehingga semua gadis pelayan rumah bordil menjerit histeris. Para pengunjung segera kabur melalui jendela, sehingga para anggota Sekte Harimau Utara itu tertawa terkekeh-kekeh. Mulai saat ini, rumah bordil ini akan menjadi bagian dari Sekte Harimau Utara. Kami telah menghancurkan Sekte Bambu Kuning dan seluruh wilayah kekuasaannya akan menjadi milik kami. Kata pria berbadan kekar lainnya. Kalian dengar yang dikatakan oleh Penatua Agung. Sahut pria berbadan kekar yang membunuh bawahan pemimpin kota. Pertama-tama kalian layani Penatua Agung di ranjang dan setelah itu giliran kami hehehe. Air liurnya menetes saat menatap para pelayan rumah bordil yang sangat cantik-cantik tersebut. Namun, ia mengerutkan keningnya saat tatapannya tertuju pada pemuda tampan yang masih duduk dengan santai di salah satu sudut ruangan itu. Dia ingin memarahi pemuda itu, tetapi Penatua Agung Sekte Harimau Utara menepuk pundaknya. Penatua Agung Sekte Harimau Utara curiga Fang Yuan berasal dari klan besar, karena pakaian yang ia kenakan sangat mewah sekali. Dia tidak ingin Sekte Harimau Utara menambah musuh, karena Sekte Bambu Kuning yang merupakan musuh bebuyutan sektenya belum dipastikan apakah ada yang mengalahkan mereka atau sengaja mundur ke suatu tempat. Karena saat mereka menyerbu tempat itu, hanya ada tanah kosong di sana. Bangunan sekte yang berdiri megah itu menghilang seperti tak pernah ada saja. Dia berpikir itu sangat aneh, akan tetapi ia juga senang karena wilayah Sekte Harimau Utara menjadi luas dan tidak perlu lagi bertarung melawan mereka. Fang Yuan tersenyum lebar dan berkata, "Apakah kalian ingin mengusir pangeran ini?" Pangeran. Semua orang terkejut dan Penatua Agung Sekte Harimau Utara segera mengedarkan energi spiritualnya mencari apakah ada kultivator lain yang bersembunyi, karena anggota kerajaan itu selalu ditemani oleh ahli bela diri kemanapun mereka pergi.
Tak perlu mencari sesuatu yang tidak ada. Aku adalah pendekar pedang terkuat di kerajaan angin selatan ini. Bagaimana mungkin pangeran tampan sepertiku sangat lemah? Fang Yuan melepaskan niat membunuh yang membuat anggota Sekte Harimau Utara mundur beberapa langkah. Penatua Agung Sekte Harimau Utara segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat. Walaupun ia mampu membunuh pangeran di depannya itu, akan tetapi mereka akan menjadi musuh kerajaan angin selatan dan itu akan merugikan Sekte Harimau Utara bila harus berperang melawan mereka. Maafkan kami tidak mengetahui bahwa pangeran ada di sini. Kami akan meninggalkan tempat ini pangeran, sahut Penatua Agung. Fang Yuan ingin menyahut ucapan Penatua Agung, akan tetapi tiba-tiba gadis pelayan cantik yang mengenakan penutup wajah memetik senar gukinnya. 100 jarum melesat ke arah Penatua Agung Sekte Harimau Utara. Bawahan Penatua Agung menangkis jarum-jarum itu dengan pedangnya. Dia menatap tajam ke arah gadis cantik itu. Kalau saja tidak ada pangeran di rumah bordil ini maka ia akan menyerang gadis itu, kemudian menyiksanya hingga merasa kematian itu lebih baik daripada dibiarkan tetap hidup. Gadis itu membuka penutup wajahnya, air mata mengalir membasahi pipinya. Fang Yuan terkejut, gadis cantik itu mirip dengan pemimpin suci Sekte Bambu Kuning yang ia bunuh. Mungkinkah gadis ini putrinya? Tapi ia tidak memiliki aura iblis seperti anggota Sekte Bambu Kuning. Gumamnya. Aku akan membunuh kalian semua karena telah menghancurkan Sekte Bambu Kuning. Teriak gadis cantik itu. Sudut bibir Penatua Agung Sekte Harimau Utara memancarkan seringai nakal, karena tidak menyangka gadis cantik di depannya ini sangat mirip dengan pemimpin suci Sekte Bambu Kuning. Bila ia menjadikan gadis cantik itu sebagai selirnya, maka wilayah yang ditinggalkan oleh Sekte Bambu Kuning akan secara sukarela patuh dan membayar upeti pada Sekte Harimau Utara. Tangkap gadis itu, seru Penatua Agung. 10 pria berbadan kekar segera maju menghadang serangan gadis cantik itu, sementara para pelayan lain segera kabur ke arah dapur karena takut terkena dampak pertarungan mereka. Semoga saja Nona muda Bing Yun baik-baik saja, seru manajer rumah bordil. Sebenarnya rumah bordil ini milik Sekte Bambu Kuning, akan tetapi saat Dewa Iblis Hongjun muncul di Sekte Bambu Kuning, pemimpin suci menyerahkan kepemilikannya pada putrinya dan juga merahasiakan keberadaan Bing Yun agar tidak menjadi budak Iblis Hongjun seperti dirinya. Hanya dalam beberapa tarikan napas saja, Bing Yun langsung disudutkan oleh 10 rana Emperor Sekte Harimau Utara. Bing Yun menatap tajam pada Penatua Agung sembari menyeka darah dari sudut bibirnya. Aku akan membunuh kalian semua, teriaknya. Namun, ia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan perlawanan, sehingga para rana Emperor Sekte Harimau Utara menyeringai jahat sembari menatap pakaian yang telah robek di mana-mana. Fang Yuan melempar jubah emasnya pada Bing Yun dan menggelengkan kepala. Kalian sangat kejam sekali, bagaimana kalian tega membuat gadis cantik terluka parah begitu? Fang Yuan menarik pedang emas dari punggungnya, sehingga para rana Emperor Sekte Harimau Utara melirik Penatua Agung mereka, apakah akan melawan pangeran atau tidak. Tolong jangan ikut campur pangeran, sekte kami dan Sekte Bambu Kuning telah lama menjadi musuh bebuyutan, bahkan dalam beberapa bulan ini sudah ribuan anggota sekte kami yang menghilang begitu melewati wilayah mereka.
Sahut Penatua Agung Sekte Harimau Utara menahan amarahnya dan menghindari permusuhan dengan keluarga kerajaan. Namun, tiba-tiba Fang Yuan telah muncul di depan Bing Yun dan menebas 10 rana Emperor Sekte Harimau Utara. Penatua Agung Sekte Harimau Utara terkejut, gerakan meringankan tubuh Fang Yuan sangat cepat sekali. Episode sebelumnya, keributan di rumah bordil. Episode berikutnya, keributan di rumah bordil 3. Keributan di rumah bordil 3. Kepala 10 rana Emperor Sekte Harimau Utara itu menggelinding di lantai, sehingga Penatua Agung dan anggota Sekte Harimau Utara lainnya terkejut. Darah mereka mendidih dan tidak peduli lagi apakah pemuda tampan di depan mereka adalah pangeran atau bukan. Mereka langsung menghunus senjata masing-masing. Bawa para gadis-gadis menjauh dari sini, seru Fang Yuan pada Bing Yun. Dia tidak bisa menggunakan kekuatan aslinya saat bertarung melawan Sekte Harimau Utara, karena para dewa dari pengadilan surgawi masih ada di dunia Tianwu ini, sehingga ia hanya bisa menggunakan kekuatan yang setara dengan rana Emperor saja. Bing Yun segera melesat ke arah dapur dan membawa para pelayan keluar dari rumah bordil. Teknik berpedang seperti apa yang akan kugunakan, iya. Fang Yuan bingung, karena teknik bela dirinya sebenarnya telah ia tingkatkan hingga setara dengan tingkat surgawi. Gerakan dasar sajalah, pikirnya lagi. Fang Yuan berpindah ke sisi kiri dan menebas rana Emperor Sekte Harimau Utara, akan tetapi rana Emperor itu menangkis tebasan pedang emas milik Fang Yuan. Namun, tiba-tiba Fang Yuan menendang belut tampan rana Emperor itu, sehingga ia berteriak histeris dan berguling-guling di lantai. Makanya lapisi semua tubuhmu dengan energi spiritual agar tidak ada bagian yang lemah. Ejek Fang Yuan sembari menebas leher rana Emperor itu. Penatua Agung Sekte Harimau Utara mengerutkan keningnya. Teknik berpedang Fang Yuan terlihat sangat amatir. Namun, gerakannya sangat cepat, makanya bawahannya kesulitan melawannya. Dia kemudian mengalirkan energi spiritual yang sangat besar ke pedangnya dan menebas ke arah Fang Yuan. Energi pedang berwarna ungu melesat secara vertikal ke arah Fang Yuan, sehingga rumah bordil terbelah menjadi 2 bagian. Namun, Fang Yuan menangkis energi pedang itu dengan pedang emasnya, sehingga ada goresan sedikit pada bilah pedang emas. Sepertinya aku harus pergi ke Pandai Besi setelah pergi dari sini. Pedang emas ini harus diasah lagi agar menjadi lebih tajam, keluh Fang Yuan. Penatua Agung Sekte Harimau Utara terkejut melihatnya. Bagaimana mungkin teknik berpedang sederhana mampu menahan teknik berpedang pamungkasnya? Serang bersama-sama, teriak Penatua Agung Sekte Harimau Utara, sehingga ledakan keras menghancurkan rumah bordil dan seluruh penduduk kota kecil itu ketakutan, karena pertarungan itu sangat mengerikan walaupun tidak semengerikan pertarungan yang berasal dari arah Sekte Bambu Kuning beberapa batang dupa yang lalu. Bing Yun yang telah kabur sangat jauh dari rumah bordil merasa khawatir dengan keadaan Fang Yuan. Aku harus kembali membantu pangeran, kata Bing Yun. Jangan nona muda, sahut manajer rumah bordil. Kamu terluka parah dan hanya akan menyetor nyawa saja bila pergi ke sana. Tapi, Bing Yun menatap ke arah ledakan di rumah bordil dengan ekspresi wajah sedih. Dia telah berkorban demi kita dan jangan menyia-nyiakan kebaikan yang dibuat oleh pangeran.
Dia pasti akan marah kalau tahu nona muda malah mengorbankan diri juga, kata manajer rumah bordil itu. Bing Yun menghela napas dalam-dalam dan menitik air mata. Kemudian ia berjalan bersama mereka meninggalkan kota kecil itu. Tidak ada lagi tempat baginya di sini, karena sekte bambu kuning telah dihancurkan dan dia memutuskan menuju klan Bing, tempat kakek dari pihak ayahnya. Butuh satu batang dupa bagi Fang Yuan untuk mengalahkan seluruh Rana Emperor Sekte Harimau Utara, karena ia hanya menggunakan teknik dasar berpedang dan harus mengalahkan mereka satu persatu. Penatua Agung Sekte Harimau Utara mengerutkan keningnya. Dia tidak menyangka Sekte Harimau akan dikalahkan oleh pemuda tampan yang hanya mengandalkan kecepatannya saja dalam mengalahkan bawahannya. Energi pedang berwarna ungu kembali melesat dari bilah pedang Penatua Agung Sekte Harimau Utara. Energi pedang itu sangat besar dan itu dapat membelah gunung batu menjadi dua bagian, akan tetapi Fang Yuan tetap dengan santai berjalan mendekatinya. Fang Yuan mengayunkan pedang emasnya ke arah energi pedang itu dan tiba-tiba pedang emasnya malah hancur berkeping-keping, karena terlalu sering ia gunakan saat melawan bawahan Penatua Agung Sekte Harimau Utara. Ah! Sial! Energi pedang berwarna ungu itu melesat ke arah tubuh Fang Yuan. Hahaha! Pergilah ke neraka, pangeran bodoh! Ejek Penatua Agung Sekte Harimau Utara tertawa terkekeh-kekeh. Namun, matanya terbelalak dengan mulut terbuka lebar saat Fang Yuan malah mencengkram energi pedang itu dan energi pedang itu hancur berkeping-keping seperti pecahan kaca. Apakah kau masih manusia? Penatua Agung Sekte Harimau Utara ketakutan dan mundur beberapa langkah. Fang Yuan mengambil sumpit yang tergeletak di bekas puing-puing bangunan rumah bordil dan melapisi sumpit itu dengan energi spiritual. Dia kemudian melesat ke arah Penatua Agung dan muncul di depannya. Dia langsung menusuk sumpit itu ke dada Penatua Agung Sekte Harimau Utara yang langsung tersungkur jatuh. Energi spiritual api Phoenix meledak di dada Penatua Agung Sekte Harimau Utara, sehingga tubuhnya hancur berkeping-keping. Fang Yuan menatap ke arah kaburnya Bing Yun dan tidak merasakan aura keberadaannya. Mungkinkah para gadis-gadis itu kabur karena mengira aku tidak dapat mengalahkan bandit-bandit amatiran ini? Gumamnya. Lupakan saja, aku akan menuju kota Dayan saja. Beberapa kultivator yang awalnya ingin merampok Fang Yuan langsung memilih mengurungkan niat, karena mereka tidak menyangka dia adalah pangeran dan mampu melawan musuh yang jauh lebih banyak darinya. Sehari kemudian, kabar itu menyebar seperti air bah. Bing Yun sangat menyesal tidak mengucapkan kata-kata terima kasih padanya dan berharap bertemu lagi dengan Fang suatu hari nanti. Keluarga Kerajaan Angin Selatan bingung mendengar kabar itu, padahal semua pangeran ada di ibu kota dan sebagian berada di sekte tingkat 1 yang juga masih berada di ibu kota. Mereka bingung, siapa sebenarnya kultivator yang mengaku-ngaku sebagai pangeran itu. Namun, itu juga menjadi berkah bagi Kerajaan Angin Selatan, karena kerajaan lain menjadi tidak berani lagi merendahkan kekuatan mereka. Dan tentu mereka juga merahasiakan identitas kultivator misterius itu, kalau dia sebenarnya bukan berasal dari keluarga Kerajaan Angin Selatan. Episode sebelumnya, keributan di rumah bordil 2. Episode berikutnya, pedang terbang. Pedang terbang.
Para dewa dari pengadilan surgawi belum juga meninggalkan dunia Tianwu, sehingga Fang Yuan harus bergerak secara normal agar tidak terdeteksi oleh mereka. Fang Yuan juga telah meninggalkan wilayah Kerajaan Angin Selatan dan memasuki Kerajaan Awan Suci yang lebih makmur dari Kerajaan Angin Selatan. Saat Fang Yuan memasuki sebuah kota kecil, tiba-tiba di atasnya melintas 5 kultivator yang terbang menggunakan pedang, sehingga ia pun tertarik juga terbang menggunakan pedang. Namun, pedang emas miliknya telah rusak sehingga ia pun memutuskan pergi ke tempat pandai besi. "Hei bocah!" sapa Fang Yuan pada murid-murid dengan jubah sekte pedang Gunung Hua yang terbang menggunakan pedang terbang tersebut, sehingga ekspresi wajah mereka menjadi masam. Kalau Fang Yuan bukan Rana Emperor maka mereka pasti akan menguliti wajah tampannya dan memberikan tubuhnya pada binatang spiritual babi. Ketua rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua itu segera menangkupkan tinju untuk menunjukkan rasa hormat sembari tersenyum masam. "Kenapa senior memanggil kami?" sahutnya. Dia terkejut Fang Yuan tampak sebaya dengannya akan tetapi basis kultivasinya telah mencapai Rana Emperor, sementara dirinya hanya Ranah Grandmaster dan 4 juniornya adalah Ranah Master. "Di mana di sini tempat pandai besi? Pedangku kemarin hancur digigit binatang spiritual buaya putih," seru Fang Yuan. Mereka langsung bernapas lega. Ternyata Fang Yuan hanya ingin membeli senjata saja, bukan untuk mencederai mereka karena Fang Yuan memiliki permusuhan dengan sekte pedang Gunung Hua. "Senior cukup terbang ke lereng bukit kecil itu," sahut pemimpin rombongan itu, sembari menunjuk ke arah bukit kecil dekat dari kota kecil itu. "Terima kasih." "Oh, ya, kalian mau kemana? Kenapa aku merasa banyak Ranah Master dengan jubah sekte berbeda juga menuju arah utara?" Karena murid-murid sekte dari Kerajaan Angin Selatan juga menyeberang ke sisi Kerajaan Awan Suci. Gadis cantik satu-satunya di rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua tiba-tiba mendekat ke arah Fang Yuan dan berbisik, "Aku akan memberitahu senior, tetapi harus ada hadiahnya. Saudari kecil, apa yang kau lakukan?" Detak jantung pemimpin rombongan murid-murid sekte pedang Gunung Hua berdetak tak karuan. Ia takut adik seperguruannya itu akan membuat marah Rana Emperor di depannya itu, karena hanya dengan kedipan matanya saja mereka akan menjadi butiran debu. Fang Yuan tersenyum dan tidak menyangka gadis ini cukup berani juga melakukan penawaran pada kultivator yang jauh lebih kuat darinya. Kalau gadis ini berkata seperti itu pada Rana Emperor lain, mungkin ia akan dijadikan budak yang memuaskan mereka di ranjang. "Baiklah." Fang Yuan mengeluarkan 1/5 pil roh dari cincin dimensinya. "Cepat katakan." Gadis cantik itu sangat senang dan membagikan pil roh itu pada rekan-rekannya dan kakak seniornya. Fang Yuan sengaja memberikan 5 pil agar mereka tidak menyakiti gadis itu karena tergiur dengan hadiah yang ia dapatkan. 20 mil dari sini ditemukan bekas istana milik Rana Emperor dan kabarnya ada panah yang ditempa dari tulang-tulang binatang spiritual Phoenix dan anak panahnya cukup dengan mengalirkan energi spiritual api saja, maka itu akan menjadi anak panah yang melesat dengan daya rusak sekuat kekuatan Phoenix. Kata gadis cantik itu. "Harta yang bagus," sahut Fang Yuan tertarik dengan panah itu, karena ia juga memiliki energi spiritual api Phoenix dan ia kebetulan belum memiliki senjata roh tingkat tinggi jarak jauh. Namun,
Yang bisa memasuki istana itu hanya ranah spirit saja, hehehe. Gadis itu tertawa bahagia karena Fang Yuan tidak akan bisa masuk ke sana walaupun ia tampak tertarik dengan panah Phoenix itu. Fang Yuan menghela napas panjang dan berkata, "Yah, sangat disayangkan padahal itu senjata yang bagus. Sepertinya aku harus membeli senjata ke pandai besi saja." Mereka ingin mengejek Fang Yuan, akan tetapi mereka takut dijadikan abu olehnya sehingga mereka langsung menangkupkan tinju untuk segera meninggalkannya. Fang Yuan melambaikan tangan pada mereka dan terbang ke bukit kecil dekat kota kecil di bawahnya, sedangkan murid-murid Sekte Pedang Gunung Hua itu langsung tertawa karena berhasil mendapatkan hadiah besar darinya. Fang Yuan langsung memasuki tempat pandai besi dan pria tua dengan lengan berotot besar serta memegang palu raksasa langsung menyambut kedatangannya. Pria tua ini hebat sekali. Gumam Fang Yuan harus mendongak melihat wajah pria tua itu. "Hai Pak Tua, aku ingin membeli pedang besar." Pedang besar dengan tubuh sekecil ini?" sahut pria tua itu sembari mengerutkan keningnya. "Hei, aku ini cukup sempurna loh, kamu saja yang terlalu besar sehingga merasa aku kecil," gerutu Fang Yuan dalam hatinya dan tersenyum masam. "Tenang saja, walaupun lenganku kecil, bukit ini pun mampu kuangkat," canda Fang Yuan. Namun, ekspresi wajah pria tua itu tetap serius, sehingga Fang Yuan langsung berhenti tersenyum dan mengeluarkan satu kantong berisi koin emas untuk menunjukkan keseriusannya dalam bertransaksi ini. Lumayan," kata pria tua itu sembari berbalik badan dan mengeluarkan koleksi pedang yang ia miliki dari gudang penyimpanannya. Dia membawa pedang besar dengan panjang 2 kali tinggi Fang Yuan dan lebarnya selebar pria tua itu. Fang Yuan menduga, pedang besar itu ditempa khusus olehnya untuk dirinya sendiri. Namun, karena jarang digunakan ia kemudian memutuskan menjualnya. Fang Yuan meraih pedang besar itu dengan satu tangannya dan mengayunnya dengan santai, sehingga pria tua itu membelalakkan mata. Dia hampir jatuh pingsan, karena dirinya harus menggunakan energi spiritual yang sangat besar untuk menggunakan pedang besar itu agar stabil. Pedang besar itu ditempa dari besi khusus yang satu genggam besi itu saja beratnya mencapai 1 ton, sementara besi itu ditempa dengan besi yang sangat banyak makanya tak ada yang mau membelinya, karena penggunaannya sangat boros energi spiritual. Episode sebelumnya, keributan di rumah bordil 3. Episode berikutnya, Istana Kuno.